Saat dihadapi masalah, kamu mencoba menyelesaikannya. Tapi bagaimana jika tidak berhasil? Kamu justru memikirkannya. Kalau begitu, kamu mungkin mengalami neurosis. Pada tahun 1769, istilah neurosis pertama kali digunakan oleh seorang ahli bernama William Cullen. Menurut Cullen, neurosis adalah gangguan syaraf yang terkait dengan masalah medis, sehingga sebuah masalah medis yang melibatkan syaraf dianggap sebagai neurosis. Namun, 2 abad kemudian, Sigmund Freud, seorang pakar psikoanalisis, berpendapat bahwa neurosis merupakan konflik batin pada manusia yang mempengaruhi perasaan seperti rasa takut, kecemasan, dan perasaan lainnya. Kita dapat mengenali gangguan neurosis dari tanda-tanda seperti cemas, takut, dan sebagainya yang menunjukkan ketidaknyamanan dalam dirinya. Neurosis dapat menghasilkan reaksi fisik berupa sakit kepala, tekanan darah naik, keringat berlebihan tanpa sebab, wajah pucat, dan kesulitan tidur. Menurut pendapat ahli, gangguan neurosis dapat disebabkan karena faktor keluarga, seperti masalah dalam hubungan rumah tangga yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Ini bisa membuat anak merasa bingung dan cenderung menyimpan perasaan dan pikiran yang mungkin menjadi awal munculnya neurosis dan masalah mental lainnya. Kedua, lingkungan sosial yang tidak mendukung untuk berbicara terbuka atau bahkan membuat mereka lebih cemas, itu dapat memperburuk gangguan neurosis. Sebagai contoh, ada kelompok remaja yang suka berkelahi di daerah tertentu yang membuat anggotanya merasa cemas dan takut saat berjalan sendirian di jalanan. Perasaan seperti ini bisa menjadi penyebab neurosis karena pikiran selalu waspada terhadap potensi bahaya di sekitarnya. Ketiga adalah faktor genetik, di mana gangguan neurosis bisa diwariskan dari salah satu pasangan suami istri kepada anak-anak mereka. Misalnya, jika salah satu dari pasangan tersebut mengalami serangan panik atau gangguan kecemasan, kemungkinan gangguan serupa akan muncul pada salah satu dari anak-anak mereka. Menurut buku Psikologi Abnormal edisi 9 yang ditulis oleh Gerald Cooley, membagi neurosis menjadi 4 macam. 1. Gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan dalam neurosis adalah tahap awal pada gangguan ini yang ditandai dengan perasaan tidak enak. Jika gangguan ini berkembang dengan ciri khas kecemasan tanpa gejala lain, maka itu dianggap sebagai gangguan kecemasan spesifik, bukan lagi bagian dari neurosis. Contohnya, jika seseorang dengan gangguan neurosis menghadapi masalah seperti lupa membawa SIM dan STNK saat dihadapkan pada razia, penderita merasa cemas atau was-was karena adanya kemungkinan ditilang. 2. Fobia. Fobia dalam gangguan neurosis adalah ketakutan yang sulit dijelaskan. Meski begitu, penderita masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari, namun berupaya menghindari benda atau situasi yang memicu ketakutan. Ini berbeda dengan fobia tunggal, di mana penderita merasakan ketakutan serupa, tetapi objek tertentu dalam pikiran mereka sebagai sesuatu yang sangat menakutkan. Contohnya, jika seorang anak dengan gangguan neurosis takut pada ayahnya jika dia tidak pergi sekolah, maka rasa takut ini hanya terjadi saat dia tidak berangkat sekolah. Tetapi tidak ada ketakutan ketika dia berhadapan dengan ayahnya setelah pulang sekolah. 3. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, merupakan pikiran mengganggu yang muncul berulang kali dan membuat seseorang melakukan tindakan untuk mengatasi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh pikiran tersebut. OCD dalam neurosis mirip, tapi berbeda dalam hal perasaan yang dirasakan. Contohnya, jika seseorang pergi dari rumah, mereka mungkin merasa cemas jika tiba-tiba di perjalanan terlintas pikiran, "Tadi pintu sudah dikunci nggak ya?" Bagi penderita OCD, cemasnya terfokus pada pikiran itu saja. Namun bagi penderita neurosis, muncul banyak pikiran dan asumsi lain, seperti, "Gimana kalau ada pencuri yang mencuri barang-barangku? Kalau pulang sekarang, mungkin pencurinya masih di dalam. Aku juga tidak membawa alat perlindungan. Jika pencurinya membawa senjata tajam, apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi. Tapi..."
Inilah yang dialami oleh penderita gangguan neurosis dalam OCD. 4. Gangguan trauma atau pasca trauma pada neurosis. Terjadi ketika adanya pengalaman mengerikan yang membuat tindakan menghindari situasi tersebut. Bagi penderita neurosis, trauma bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau kenangan yang menyakitkan. Contohnya, jika ada kecelakaan di jalan, penderita neurosis bisa merasa trauma jika mereka melihat video tentang kejadian tersebut yang diambil oleh seseorang di lokasi kejadian. Ini dapat membuat mereka takut ketika melewati jalan di dekat tempat kejadian tersebut. Tanpa disadari, mereka mungkin akan mengemudi dengan cepat untuk menjauh dari situasi tersebut. Gangguan neurosis memiliki beberapa tahapan. Tahap awal hanya melibatkan keraguan dalam pikiran. Contohnya, seperti seseorang yang merasa bingung memilih apakah akan lanjutkan ke SMA atau SMK, memikirkan pendidikan, atau langsung bekerja. Banyak keraguan yang hanya membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan. Pada tahap lanjutan, gangguan neurosis sudah membuat seseorang bereaksi secara berlebihan terhadap situasi tertentu. Contohnya, seorang murid yang pertama kali diusir oleh gurunya dari kelas. Murid tersebut pasti akan sangat terkejut dan keluar dari kelas, lalu berdiri di depan pintu kelasnya. Perasaan-perasaan ini muncul tanpa dasar yang jelas, namun menghasilkan ketakutan dan kecemasan yang membuatnya mulai menggosok tangannya yang dingin, meskipun cuaca di luar sangat panas. Sepanjang jalan, murid-murid lain melihatnya. Bagi si murid yang mengalami gangguan neurosis akan membentuk sebuah persepsi seperti, waduh, pasti mereka menertawakanku. Waduh, malu banget, orang itu ngeliatin aku terus. Kakak itu ketawa ngeliat aku. Duh. Persepsi ini muncul tanpa dasar yang jelas, namun menghasilkan ketakutan dan kecemasan yang membuatnya mulai menggosok tangan yang dingin meskipun cuaca di luar sangat panas. Pada tahap berat, gangguan neurosis telah menciptakan reaksi fisik dan memberikan beban emosional yang sangat berat bagi penderita. Misalnya, ketika seorang murid dikeluarkan dari sekolahnya karena melakukan pencurian. Sang murid sangat ketakutan dan cemas ketika hendak pulang ke rumahnya. Karena yang ada dalam pikiran sang murid adalah bahwa ia akan dihukum berat oleh ayahnya di rumah. Ketakutan ini membuat sang murid mencari tempat perlindungan dan mencoba bertahan hidup dengan pergi ke berbagai tempat. Sayangnya, masyarakat di sekitar sudah mengetahui tindakan sang murid, sehingga ia tidak mendapatkan bantuan apapun. Merasa putus asa dan tidak menemukan solusi, akhirnya sang murid memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kondisi ini adalah hasil dari gangguan neurosis yang berat. Gangguan ini dapat menghilangkan akal sehat penderita ketika tekanan dan gangguan mental menumpuk hingga tidak dapat diatasi. Akibatnya, pikiran penderita tidak lagi berfungsi dengan baik dan asumsi-asumsi menjadi dasar tindakan yang diambil. Gangguan neurosis dapat berdampak secara psikologis dengan menyebabkan ketidaktenangan dan gelisah sepanjang waktu. Akibatnya, akan muncul gejala fisik seperti kelelahan yang sulit diidentifikasi penyebabnya dan kesulitan tidur dengan nyaman. Gangguan ini kerap terjadi pada anak-anak remaja yang tengah tumbuh berkembang. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, terdapat 80% anak-anak remaja mengalami reaksi-reaksi gangguan secara psikologis termasuk gangguan neurosis. Menurut WHO, World Health Organization, menyatakan terdapat 10 hingga 20% anak-anak di dunia melakukan tindakan bunuh diri yang disebabkan karena gangguan pada mentalnya. Hal ini terjadi karena remaja berada pada tahap belajar dan mencoba memahami kehidupan serta bagaimana menghadapinya. Ketika proses ini berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi cara remaja berpikir di masa depan, sehingga saat menghadapi masalah, mereka bisa mengelolanya dengan baik. Sebaliknya, jika proses ini terganggu, remaja bisa mengalami gangguan sepanjang hidupnya yang meningkatkan resiko gangguan mental lainnya. Maka, penting untuk memperhatikan dan mencegah gangguan ini. Pencegahannya berupa menjalani pola gaya hidup sehat, belajar meditasi untuk meredakan kecemasan,
berpikir positif, dan mengembangkan pola pikir yang solutif, bukan hanya fokus pada masalah. Jika kamu mengalami gangguan neurosis, kamu bisa mencari bantuan dari psikolog atau psikiater terdekat untuk mendapatkan konsultasi guna menyelesaikan masalahmu. Jadi, neurosis merupakan gangguan yang sederhana. Namun ketika gangguan ini dibiarkan saja tanpa adanya tindakan untuk menyelesaikan sumber neurosis, maka gangguan ini akan berkelanjutan ke dalam seluruh aspek, baik itu secara psikologis maupun secara fisik.